Seringkali rutinitas kehidupan membuat kita merasa lelah dan terhanyut akan hiruk-pikuknya, sehingga kita lupa menengok sekeliling kita. Hanya dekat dengan Tuhan, kita sadar bahwa damai sejahtera ada dalam diri kita dan kita dapat membagikannya bagi sekeliling kita. Shalom, selamat datang di ibadah Universitas Kristen Duta Wacana, Senin 28 September 2020. Tema ibadah pada hari ini, hati yang bersahabat membuka relasi dengan lian, yang akan dilayani Dr. Imelda Irmawati Damanik, ST MAUD, salah satu dosen Fakultas Arsitektur Desain. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita pujikan, jadikan kami satu.
Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Amsal 17 ayat 17 dan Injil Lukas 10 ayat 23 sampai 37. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Civitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana. Pada Senin pagi ini, saya Imelda Irmawati Damanik dari Arsitektur FAD UKDW akan sharing bersama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih sekalian dari ayat Alkitab dari Amsal 17 ayat 17 dan dari Lukas 10 ayat 23 sampai 37. Kami meminta untuk Saudara Cindy Glory untuk membacakan ayat tersebut. Pembacaan pertama terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 17 ayat 17 demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Pembacaan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?
apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Terima kasih untuk Cindy. Sebelum kita mulai, baiklah kita menyatukan hati, kita sama-sama menundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu untuk seluruh kekuatan yang telah Kau berikan kembali kepada kami untuk menyongsong 1 minggu ke depan. Tuhan, pada hari ini kami hendak menundukkan hati dan menundukkan kepala dan menundukkan hati supaya kami siap menjalani tantangan pada seminggu ke depan ini. Bapa pengasih, kami diingatkan kembali bahwa kami sebagai warga Duta Wacana harus melakukan yang terbaik dalam seluruh aktivitas kami, supaya tidak hanya dunia ini saja yang dilayani, tetapi nama-Mu tetap dipermuliakan dalam tutur kata kami, dalam setiap langkah dan pikiran dan keputusan-keputusan kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, dalam menyampaikan firman dan renungan ini, supaya hanya perkataan-Mu saja yang keluar dari perkataan-perkataan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam nama-Mu, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan juga saudara-saudara terkasih. Saya dari beberapa hari yang lalu itu dihubungi oleh rekan saya, Ibu Krisma, untuk meminta, yuk Bu, mari berbagi di hari Senin pagi untuk khotbah. Ketika saya melihat judulnya itu adalah Striving for Excellence. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang terbaik. Pada saat itu memang saya ingin menolaknya karena pada saat ini saya pikir banyak hal yang memang belum saya lakukan yang terbaik, terutama ketika sekarang masuk pada 100% kuliah daring.
Jadi banyak tantangan-tantangan, banyak hal yang mengkhawatirkan saya. Jadi saya sempat sharing kepada teman saya yang partner saya mengajar hari Senin pagi-pagi, itu saya katakan saya tidak bisa tidur tadi malam untuk menghadapi Senin yang kemarin. Jadi saya mengkhawatirkan banyak hal, mahasiswa baru, di manakah mereka, bagaimana nanti mengelola kelas. Banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi, tapi kemudian ada satu hal yang kemudian membuat saya menerima kesempatan untuk berbagi dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jadi sebelum kita masuk ke Nat Study, itu beberapa waktu yang lalu ada seminar. Seminar ini diselenggarakan oleh kerjasama beberapa universitas Kristen dan Katolik. Kemudian temanya itu adalah pengabdian masyarakat. Jadi kalau informasi dari Ibu Yati Ningsih, Kepala Unit LPPM, mengatakan ada 33 paper dari UKDW. Sungguh merupakan sebuah prestasi yang menurut saya perlu dipuji ya, pada kondisi pandemi seperti ini kita aktif semua menulis gitu. Lalu kemudian saya dimasukkan di salah satu chamber. Chamber itu kalau nggak salah ada sekitar 12 atau 14 peserta, dan diantaranya yang dari UKDW itu ada sekitar saya pikir ada 5 ya, dan 4 diantaranya itu adalah dari FAD. Nah, ketika disampaikan oleh panitia bahwa baik, setiap chamber akan memilih presenter terbaik, saya pikir begini, ini kan udah 33 orang nih ya, dan dari 33 penulis itu, dari 33 artikel itu, ada sebanyak 5 artikel berada di chambernya saya. Kenapa enggak supaya kita mendapatkan sebagai presenter yang terbaik? Kenapa enggak kalau misalnya kita bersekongkol gitu? Terus saya bilang ke teman saya yang sesama FAD, yuk kita pilih yuk Ibu Anu. Ibu itu kan tadi ketika memaparkan, dia itu tuh melakukan eksperimen. Jadi menurut saya dia pantas jadi presenter terbaik, terkeren gitu. Lalu kemudian teman saya juga kemudian mempengaruhi yang lain. Sementara dari kampus lain ya, saya tidak tahu apakah mereka berpikir seperti saya. Nah, di akhir acara kemudian saya sangat berharap dengan kami bergerak seperti ini ya, saya bergerak dan kami bergerak seperti ini, maka Ibu yang tadi kami pilih itu akan menjadi presenter terkeren. Tetapi nyatanya ketika diumumkan tidak Ibu yang tadi saya usulkan itu, tetapi Ibu yang lain, yang juga orang Duta Wacana. Artinya yang memilih beliau yang benar-benar menjadi presenter terkeren itu justru bukan dari Duta Wacana. Mengapa? Karena yang dari Duta Wacana sudah ibaratnya diajak bersekongkol gitu, yuk gitu. Nah, di sini Tuhan memberikan teguran kepada saya tentang excellence. Bagaimana yang terbaik itu selalu akan diberikan jalan oleh Tuhan. Ketika awalnya saya mengatakan, wah sayang dong, uang 40% itu dari Duta Wacana kok di chamber ini, masa kita nggak bisa mendapatkan yang terkeren begitu. Tapi ternyata ya bukan karena siasat manusia, bukan karena persekongkolan manusia, tapi karena Tuhan melihat memang siapa yang pantas. Buah kerja mana yang kemudian pantas untuk dijadikan panutan, mendapatkan penghargaan, kemudian menjadi contoh menginspirasi bagi orang lain begitu. Jadi pada saat itu saya terdiam dan mengucap syukur untuk pembelajaran yang diberikan kepada Tuhan kepada saya mengenai excellence ini. Mari kita berjuang untuk melakukan yang terbaik, yang betul-betul memang dengan cara yang terbaik begitu. Nah, setelah dari sana kemudian saya pikir oke, saya punya bahan untuk disaringkan karena
ini empirical punya saya. Dan ketika acara itu selesai, kami tertawa-tawa melihat betapa gagalnya konspirasi ini gitu. Tetapi kemudian betapa mulianya, dipermuliakannya Tuhan dengan memilih, ternyata memang betul yang paling excellence itu adalah warga dari UKDW begitu. Jadi ini merupakan sebuah pengalaman iman yang cukup luar biasa, khususnya buat saya. Lalu kalau kita melihat kondisi sekarang ini seperti apa sih gitu? Itu kan masih lingkungan Universitas Kristen dan Universitas Katolik. Lalu bagaimana kita dengan masyarakat? Pandemi COVID-19 ini bagi saya adalah ya kayak cinta dan benci saling memutar gitu, saling membelit begitu. Satu sisi memang dia mendatangkan hal-hal yang baik untuk saya, tapi satu sisi yang lain dia lebih banyak mendatangkan hal-hal buruk buat saya. Jadi mungkin banyak di antara kita sudah mencoba untuk melakukan adaptasi, baik secara pribadi, kemudian di dalam keluarga, kemudian dalam bekerja, dalam kita bermasyarakat begitu. Sudah banyak sekali. Lalu apa yang sudah kita perbuat toh selama ini gitu. Jadi kalau misalnya saya merefleksikan ya, ketika awal-awal tahun 2020 yang namanya COVID tuh masih ada di Cina. Wah jauh, wah kita muter kemana-mana, tahun baruan kemana-mana. Lalu kemudian Februari, sudah sampai Singapura loh. Nah itu baru, waduh ini pokoknya jangan bertemu deh sama orang-orang yang baru dari Singapura gitu. Lalu kemudian setelah itu Maret, ada 3 warga Jakarta yang terkena. Wah kita panik, kita stay at home, borong macam-macam jenis masker, hand sanitizer, entah apa aja kita beli dengan harga yang cukup tinggi gitu. Sejauh kita mampu kita akan membelinya. Lalu kemudian kita mulai berdamai di bulan April, ikut aksi tolong menolong, mulai dari tingkat warga, kemudian sampai tingkat mungkin sampai tingkat nasional kita menjalani pribadi lepas pribadi, baik yang terorganisir juga begitu, lewat gereja begitu. Lalu kemudian ketika Mei itu kita sudah sampai pada titik bosan. Kemudian Juni kita sudah mulai mempraktekkan bagaimana sih tatanan normal itu sampai sekarang gitu. Jadi banyak sekali. Apa sih yang sudah kita perbuat gitu? Satu, kita sudah nyaman. Ibaratnya katanya kemarin itu kita menghadapi badai yang sama dengan perahu yang berbeda-beda. Jadi sekarang kita sudah mencoba men-setting perahu masing-masing dengan badai yang mungkin tidak mereda tapi justru semakin besar. Nah, lalu apa yang sekarang kita bisa lakukan? Karena memang yang membutuhkan bantuan juga menurut saya sudah lebih tertangani ya ketimbang sekitar bulan Maret atau April yang lalu. Nah, saya mau sharing Bapak Ibu dan Saudara terkasih bahwa ketika saya pertama sekali mendengar lingkar yang dekat dengan saya, katakanlah teman dari teman akrab saya terkena COVID, saya masih oke gitu. Tapi kemudian sampai sekarang itu lingkungan saya satu RT tidak hanya sekitar 200 meter rumahnya dari saya terkena. Apa yang saya lakukan? Saya coba untuk tidak takut seperti apa yang saya punya rasa kemarin bulan Maret sama bulan April. Saya mencoba, oh Tuhan, apa yang harus saya kerjakan gitu. Lalu kemudian ada woro-woro dari RT mengatakan, Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu mari kita bantu. Oh iya, kata berikutnya adalah bantu. Apa yang bisa saya tolong? Apa yang bisa saya perbuat? Kalau kemarin mungkin menyumbang ya, saya di rumah-rumah aja saya sumbang. Tapi ini adalah orang yang terdekat, kami satu arisan, satu ronda begitu. Apa yang harus dilakukan? Ya ternyata ya kita tidak memperlakukan dia menjadi virusnya, tetapi dia adalah orang yang ditolong, orang yang membutuhkan semangat. Jadi kondisi yang sekarang ini ya kalau kita membicarakan tentang excellence kita,
itu tidak melulu dari akademik, tapi bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam masyarakat sehingga masyarakat atau teman atau siapapun yang ada di sekitar kita yang kebetulan mendapatkan pencobaan terkena COVID-19 itu tuh tetap merasakan bahwa kita itu tuh melakukan yang terbaik, melakukan pendampingan yang terbaik, menopang yang terbaik. Kita mendoakan di dalam iman kita masing-masing yang terbaik. Sehingga kalau misalnya dikatakan bahwa dalam konteks Samaria ini dikatakan bahwa menolong itu adalah menolong sesama, bukan menolong yang sama. Jadi itulah yang bisa saya berikan bahwa ketika orang Samaria itu menolong orang yang terkena musibah karena dia diserang penyamun, maka yang ada di dalam hatinya itu adalah menolong sesama. Jadi Amsal 17 ayat 17 ini juga merupakan panggilan yang cukup menyentuh iman, menyentuh hati menurut saya, bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Di sini tidak disebutkan orang tua, anak, suami, kekasih, saudara, bukan, tetapi disebut di sini adalah sahabat gitu. Jadi sahabat itu juga akan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi baiklah Bapak dan Ibu, apapun minat yang sekarang kita kerjakan, apapun jenis keilmuan yang sedang kita alami, kita dalami, bagaimanapun kondisi sekitar kita yang sedang terus dalam proses beradaptasi terhadap kondisi tatanan baru, baik di lingkungan hunian kita atau di lingkungan keluarga dulu ya, yang paling kecil, di lingkungan tempat tinggal kita sampai di tempat kita bekerja. Yuk, mari, karena Tuhan itu akan selalu menunjukkan cara untuk supaya kita melakukan yang terbaik. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, kita tetap semangat melewati masa yang tidak menentu ini, masa pandemi ini, karena saya pikir harapan itu selalu ada untuk orang-orang yang percaya. Terima kasih, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu atas setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah walaupun secara online. Biarlah Engkau memberkati agar firman yang kami dengar itu dapat berguna bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi perkuliahan yang ada di UKDW, biarlah Engkau memberkati agar dosen sampai ke mahasiswa kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik walaupun di masa yang sulit ini. Kau berkati semua mahasiswa agar kami semua dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan dapat menyerap setiap ilmu juga dengan baik. Dalam keadaan yang sulit ini juga Tuhan Yesus, biarlah Kau memberikan kami kekuatan, Kau memberikan kami kepekaan dan kepedulian satu dengan yang lain, agar kami bisa saling memperhatikan satu juga dengan yang lain. Kau memberkati Bapa di masa yang sulit ini, di mana wabah virus ini, biarlah Kau memberkati agar kami semua bisa terus tekun dan hidup dalam Engkau, dan biarlah setiap aktivitas kami dapat berjalan dengan baik. Untuk bangsa dan negara kami juga berdoa bagi semuanya, biarlah apapun yang dikerjakan dan diusahakan oleh negara ini semuanya juga berjalan dengan baik. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita bawa kabar sukacita ini dengan saling mengasihi sekeliling kita. Kita pujikan PKJ 275 Perintah Baru. Saling mengasihi.
Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Masukilah kehidupan saudara untuk melayani, untuk pekerja, untuk pelajar, sebagai sivitas akademika, dan lakukanlah segala sesuatu dengan kesungguhan seperti untuk Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa melimpah atas saudara, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk itu, marilah kita semua saling mengajak saudara-saudara kita untuk terus beribadah bersama-sama dalam tayangan ibadah kampus pada hari Senin yang akan datang. Dengan demikian, berakhirlah segala rangkaian ibadah kita pada hari ini. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.